Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan li musannifi hadzal kitab Syekh Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa khususan mangga tiyang sepai disebataken susun ila ruhabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan weruwasira anna mahallal khilafi, sak temene tempate khilaf atau kondisi yang menjadikan perbedaan pendapat, fima iku ing dalem masalah atau ing dalem perkara, idza lam yataghayyar nalikane ora berubah opo al-ma'i'u opo perkara kang cair mau. Fa in taghayyara sekian mangka lamunan berubah opo si ma'i' perkara yang cair mau, bikasrotil mauti maitati kelawan sebab akehe batang akehe bangkai, najasat mangka najisaken opo si maitah hu ing ma'i'. Ma'i' itu perkara yang cair, alal as-sahih menurut pendapat yang ashah. Jadi ketahuilah bahwasannya penyebab-penyebab atau kondisi yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat itu ketika pancen air atau sesuatu yang cair itu tidak berubah. Ya. Ketika sesuatu yang cair tersebut itu berubah disebabkan banyaknya bangkai yang masuk ke dalam air tersebut, ya maka itu tidak ada khilaf, artinya langsung bahwasanya najis. Ya, artinya bangkai itu bisa menjadikan najis air tersebut. Jadi sebelumnya itu kan begini, ketika ada air, ya sebelumnya ya, yang kemarin ketika ada air, di situ kemudian terkena atau kejatuhan binatang, yang mana binatang tersebut itu tidak memiliki darah yang mengalir. Ya, tidak ada darah yang mengalirnya. Binatang apa itu? Contohnya lalat, ya, cecak, coro, kalajengking, ya, itu contohnya. Jadi ketika ada air, airnya sedikit, ya, taruhlah kita contohkan satu muk, ya, airnya terserah apa air kopi, air teh, atau air putih, ya, kecemplungan lalat, ya, kemudian lalatnya mati di situ, ya, atau kecemplungan cecek, ceceknya mati di situ, atau kanjingan kalajengkingnya mati di situ. Itu hukumnya bagaimana air tersebut? Ini sebelumnya begini ya, sebelum terjadinya perbedaan pendapat tuh. Nah, akhirnya kemudian pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya
air tersebut tetap dalam kondisi suci. Ya, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ini berbeda ya dengan pendapat yang pertama. Itu harus dilihat dulu yang nyemplung itu binatangnya modelnya apa. Oh ya. Kalau yang menyemplung ke dalam air tersebut binatangnya adalah lalat, ya maka tidak najis. Ini pendapat yang kedua ya. Ya. Kalau yang nyemplungnya itu sejenis kalajengking atau cecak, maka najis. Kok kenapa dibedakan? Ya karena kalau yang nyemplungnya lalat sih itu sudah menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dijaga, konon. Karena saking banyaknya lalat itu di sekitar kita, ya. Jadi untuk menjaga lalat sambiran ajo nyemplung mono iku susah, ya. Kalau yang nyemplung itu kalajengking, kenapa kok najis? Ini pendapat yang kedua. Ya karena kalajengking itu sangat jarang. Kalajengking mancing ning kopi ning tebruk. Kan konon ya. Anu kalajengking ya mancing ning tebruk ning kopi. Ya, iya. Ya buka. Kalau posisinya hidup sih itu nggak jadi soal. Maksudnya mati ya. Sebab kalau yang hidup itu tidak najis. Ya. Nah ini mati di situ. Ya. Jadi kalau yang mati di situ itu adalah kalajengking, najis. Pendapat yang keduanya begitu, ya. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Qofal, ya, menyatakan begitu. Kalau yang nyemplungnya kalajengking tetap najis. Karena apa? Karena kalajengking itu ya sangat langka ketika anak kalajengking mancing ning kopi, ya. Atau apa sih cecek misalkan mancing ning kopi itu sangat jarang atau masuk ke tempat-tempat apa sih air kan begitu ya. Yang banyak itu ya lalat itu ya. Makanya dibedakan ya. Itu khilafnya kan begitu ya. Nah ketika apa sih khilaf itu ada ketika pancen posisi air tersebut tidak berubah ya. Tapi ketika misalkan yang terkena bangkai semacam itu kemudian berubah, ya maka tetap najis, sepakat bersama. Ya, nggak ada yang beda. Ya, jadi misalkan kecemplungannya lalere ake, ya sehingga dadie berubah. Ya, mambu laler. Ya, ya maka menjadi najis. Ya, kan begitu. Jadi kalau memang tidak berubah, kalau memang tidak berubah, nanti itu pendapatnya tadi yang ya pendapatnya itu ada dua pendapat. Nah kalau memang berubah, ya sepakat bersama bahwasanya menjadi najis. Ya, wis jelas ya gini ya. Wa mahallul khilafi aidon. Wa mahallul khilafi utawi tempate khilaf atau penyebab-penyebab perbedaannya aidon juga aidon halimalih fima ikut tetep ing dalam perkara idza lam yang sya nalikane ora cukul ya idza lam yang sya nalikane ora cukul apa ma ya maksudnya binatang-binatang tersebut ya binatang-binatang yang tidak ada darah yang mengalirnya itu fil ma'i ing dalam perkara yang cair tadi ya maksudnya timbul dari situ. Nah, nanti ini digambarkan ya fa inna sya'a sekin lamunan timbul atau cukul opo si mau hayawan atau ma itu istilahnya binatang tersebut ya binatang yang tidak ada darah yang mengalirnya ya fihi ing dalam ma'i ya kalau memang dia itu keluarnya dari cairan tersebut ya. Jadi posisinya itu dia itu keluarnya dari cairan tersebut. Ya, contohnya kadudil kholi kayak dene singgate cuka. Ya, singgate cuka. Wanahwihi lan sepadane du dil kholi. Ya.
fa innahu mangka sak temene hayawan la yunajjisuhu iku ora najisaken apa si maudud, ya artinya singgat tadi hu ing ma'i atau perkara yang cair tadi bila khilafin kelawan tanpa anai khilaf, tidak ada perbedaan. Jadi begini ya, misalkan ada khomer, nah, khomer itu arak ya. Nah, arak itu bisa suci ketika arak itu berubah menjadi cuka, tapi berubahnya itu tanpa bantuan sesuatu. Ya, artinya dia berubah dengan sendirinya. Secara alami yang tadinya itu arak najis beli paman. Arak itu najis, ya. Nah, tapi bisa suci. Artinya tidak najis lagi ketika arak itu kemudian saking suwe kemudian berubah menjadi cuka. Kan begitu, ya. Nah, setelah menjadi cuka, kemudian singgate. Ya. Berarti singgat ini kan timbul atau cogol dari cairan tersebut. Ya, kan kono ya, timbul dari cairan tersebut. Nah, maka ketika prosesnya demikian, ya maka tidak ada khilaf. Artinya semua sepakat ini tidak najis. Ya, paham namanya? Ini tidak najis. Berbeda ketika misalkan ya ketika belatungnya itu ditaruh di situ, ya, paham ya? Sengaja. Ketika belatungnya itu ditaruh di situ, ketika singgatnya itu ditaruh di situ, atau dari luar, ya, pokoknya dari luar temu-temu gremet-gremet, ya, gremet-gremet mancing, maka itu ada khilaf tadi, sama ya, sama dengan uraian di atas tadi, sama dengan uraian sebelumnya, ya. Jadi singgat yang dari luar masuk ke cuka, taruhlah kita contohkan cuka, ya, atau misalkan boko beli cuka yo minuman lah, ya, minuman, kemudian singgat dari luar masuk, kemudian singgatnya mati, ya, maka ini hukumnya bagaimana? Ya tadi, ya khilaf, ya, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Iya, tergantung ilatnya. Artinya singgat itu kan termasuk binatang yang tidak ada darah, ya. Ya maka disamakan dengan lalat ketika nyemplung di situ, ya. Uget-uget, ya. Ya kalau uget-uget itu kan awite lamuk dingin. Ya, nah, itu dari luar, ya, itu dari luar. Kalau uget-uget itu dari luar, maka uget-uget ya hukumnya khilaf, ya. Artinya khilaf itu ada yang mengatakan airnya menjadi najis, ada yang mengatakan airnya tidak menjadi najis, kan begitu, ya. Wah, yuk apa-apa, kan ya. Jadi dipahami dikit, ya, bahwasannya king gambaran yang makanan, ya. Misalkan jus lah, jus, ya. Jus alpukat, ya. Kemudian oli limang dina dibeli minum, ya, jus itu, ya. Sehingga jusnya itu kemudian timbul singgate, singgate, ya, ada singgatnya kan begitu. Nah, iki pribe hukumnya jus mau, ya, jus alpukat tadi. Maka ketika singgatnya itu timbulnya dari situ, ya, timbul dengan sendirinya, maka hukumnya suci. Kan kononnya, hukumnya suci. Sekian misalkan tembakan gawe jus, ya, jus alpukat, kemudian singgat dari luar, ya, gremet-gremet mancing, ya, terusan kan mati, ya,
No, ini hukumnya bagaimana? Nah, itu hukumnya khilaf, ya. Ada yang mengatakan tetap suci, ya, karena termasuk binatang yang tidak ada darahnya. Ada yang mengatakan najis, no, ya, karena sangat langka singgati germet-germet mancingku, no, ya, sangat langka itu jarang terjadi, ya. Yang sering terjadi itu lalat, ya, paham ya? Wis pokoknya sih dipahami dulu paman, ya, dipahami dulu. Kala ngedika sopo asyekhoni, dua guru. Yang dimaksud dua guru ini adalah Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, ya. Fir Rafi'i ing dalam kitab karyai Imam Rafi'i, ya. Bisa jadi Syarhul Kabir, ya, karangan Imam Ar-Rafi'i. War-Raudhah dan kitab Ar-Raudhah, Raudhatut Thalibin. Ini karyanya Imam siapa? Imam Nawawi, ya. Jadi kalau Syarah Kabir karyanya Imam Rafi'i, kalau Raudhah atau Ar-Raudhah atau Raudhatut Thalibin ini karyanya Imam Nawawi, ya. Rupane ana perkataan wayahillu akluhu. Nah, wayahillu lan halal opo akluhu, opo mangan dud, mangan singgat, ya. Ma'ahu sertai ma'i' sertai perkara kang cair tadi, ya. Jadi oli sampean niku mangan saos kang anu singgate, ya. Singgate kedik dipangan iku oli sesaos-saose kedik, ya. Ya semono ari kolu, ya. Ya masalah halal atau beli je, ya halal, ya. Walaupun singgat iku kan bangkai, ya. Tapi ketika sudah menyatu timbul dari situ, ya, maka boleh dimakan sesinggat-singgatnya kedik, ya. La mungfaridan, ora dewek-dewek. Artinya ketika dijuili singgate bae bisa dipangan kan kok. Ini menjadi enggak halal. Karena apa? Karena najis, ya. Jadi karena najis. Tapi lamunan dipangan disendok sesaos-saose ning kono anu singgate atau anu semute bla apa. Ya. Lamunan keju iku. Wis pokoknya sih pada baik, apa baik pokoknya sih apakah ning keju, ning pelem, ning danas, ning apapun asal dikraus. Artinya dikraus buah-buahan nih kono nu. Aduh kederpisan sing gate ake jele lamun anu kok. Ya, harus dipilih kangelan dikraus PKB oli, ya. Tapi lamunan dipipili tuh siji dijuguti sing gate bae broli. Nah, kuwen arane najis. Ya. Kan konon ya, sebab singgat itu termasuk binatang yang tidak boleh dimakan. Ya, zakaro nutur, ya, hu ing yahillu akluhu ma'ahu lamung faridan, sopo Imam An-Nawawi, sopo Imam An-Nawawi. Jadi artinya begini, ya, ini berarti yang mencatat, yang menulis tentang pendapat ini adalah Imam Nawawinya begitu. Artinya, wah Imam Rafi'i juga pendapatnya sama dengan saya tuliskan di sini, bukan begitu, ya. Jadi bukan terbalik, ya. Misalkan terbalik itu ini disebut oleh Imam Rafi'i, yang Imam Rafi'i kan umurnya lebih dahulu daripada Imam Nawawi, jadi nggak mungkin, ya. Jadi ini adalah Imam Nawawinya, ya, yang menyebut tentang pendapat tersebut, ya. Jadi pulane mekononku paman, ya. Asal dipangane dikraus sebuah-buahane atau sebarang-barange lamunan diinum ya diseruput sebanyu-banyuwe anu singgate iku boleh, ya. Yang tidak boleh itu ketika dipipil dijuguti singgate baik kemudian dipangan, ya. Jadi ki anggo badekan gini Paman Sarudin, ya. Artinya barang kang najis tapi kena dipangan, kan kono ya.
apa je barang kang najis kena dipangan. Mungkin sih dudu darurat ya, kalau darurat sih nggak ada urusan. Yaitu singgat tapi dipangane sebarange, sesaos-saose, sejus-juse ya. Dari barang najis tapi kena dipangan ya. Halal dipangan. Yo metuwe sing kono. Ya kehebatannya pangeran iku mekonon dadi beli naruh singgat lanang singgat wadon kan temu-temu anu singgat ditewak. Iya. Ya ayam, daging ya dikelengkep, dirapet-rapet ya. Pak Haji kan beli naruh singgat lanang singgat wadon. Ya. Temu-temu anu singgate ya. Konon Pak Haji ya. Nah, sekian barangnya beli najis tapi haram dipangani apa paman? Non, was kunci pugu lah mana? Kunci karena sebab wes kunci barangnya halal, artinya barangnya nggak najis ya, nggak najis ya, barangnya nggak najis tapi haram dipangan. Apa sok bisa beli paman? Iya. Iya, ya arane kan tebak-tebak kan mangga serok apa. Barangnya beli najis, suci, tapi haram dikonsumsi. Larangan maksudnya haram itu larangan untuk dikonsumsi. Apa? Masuk konon beli pisau. Wah, hari singgat kan barangnya najis. Barang najis, oli dipangan, yo singgat. Tapi syaratnya mangane karo barangnya, sebuah buahane. Kan konon, berarti kan mau kan barang najis, tapi oli dipangan, halal. Nah, sekian dibalik. Barangnya suci, tapi dipangane haram apa? Non? Nah, ya kucing sih angger bae masukan dipangan urip-urip. Kucing kan angger kan kudu mati. Apa? Apa paman? Aduh konon bebe bisa sih priben. Ki mangan karbol. Mangan besi. Ya, mangan racun. Nah, iya. Nah, itu kan suci sih suci. Ya, karbol suci beli paman. Nah, suci, tapi dipangan oli beli. Ya broli, ya. Ya besi pada bae. Lemo suci beli. Suci. Oli beli dipangan. Broli. Ya. Wala taqtulu anfusakum. Ya, jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Ya. Racun suci beli. Suci racunku. Tapi nggak boleh dikonsumsi. Ya. Dari barang suci beroli dikonsumsi. Artinya tidak halal untuk dimakan, haram untuk dimakan, yaitu yo racun, yo karbol, yo watu atau apa kan begitu. Ya. Mana nih paman? Ya. Yo kunci arane sel depan teko setitik. Ya. Sekian barangnya suci, Pak Mas. Ya. Ya, barangnya suci. Ya. Barangnya suci. Harimau alasannya apa? Barang suci tapi haram untuk dimakan, alasannya apa, Cak? Alasannya membahayakan. Nah, jadi dalilnya nanti kalau membahayakan diri sendiri itu nggak boleh. Wala tulku bi aidikum ila tahluka. Jangan merusak diri sendiri. Nah, berarti kan ilatnya itu atau penyebabnya itu suci sih suci, cuman beroli dipangan. Oh, karena membahayakan. Sekian sih suci, paman ya, tidak membahayakan, tapi haram dimakan. Apa nih paman? Ya paman kan senengnya konon. Ya. Apa sok? Suci. Ya, dipangan beli bahaya. Ya. Tapi tetap haram. Apa ya, paman? Mangan daging wong. Ya mangan daging wong itu kan ya daging manusia kan suci. Benar suci paman? Ya kan. Suci. Dipangan ya beli bahaya, beli apa yang pada baik daging sapi misalkan. Ya.
Ya cuman kan tetap walaupun tidak ada ilat apapun ya tetap tidak boleh. Ya. Tangan dimakan haram tuh. Non? Iya bro, ali sebab gawe mati kan. Tapi beli yang jamuran ini ampo. Iya. Ya maksudnya hukum itu secara umum, dudu secara pribadi anu wong kang mangan wesi bla apa dudu. Secara keumuman, secara uruf itu adalah makanan yang membahayakan. Ya, kan konon ya. Tapi misalkan kenen laron, apa sih laron ya kena ya. Laron nggak boleh dimakan karena anu unsur istiqdar ya, artinya jember, kan konon ya. Tawon, ya. Tawon kena dibangan di papan. Non? Tawon. Lebah itu maksudnya tawon. Ya hari madu sih bungku. Tawon nih. Oleh beli dipangan. Tawon loh. Ya, mungkin kang biasa mangan tawon sapi. Ya. Nah, begini, ya, jadi tawon itu termasuk binatang yang nggak boleh dimakan. Sumbernya apa? Sumbernya duduk karena gilo, duduk karena apa? Tapi sumbernya larangan dari Rasulullah. Ada hadisnya yang melarang mangan tawon. Ya, tapi kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika dorong dadi tawon sih berarti oli dipangan. Oh, masih berbentuk larva. Oh, konon ya. Iyalah. Ya hari gendon gilo beli sampean secara umum. Ya. Kalau secara umum gilo, nah itu nggak boleh dimangan. Ya. Paham ya? Nanti begini, ada standarnya. Ya. Wis kita berbicara masalah panganan, ya. Kita standarnya aja sampai neleng mazhab sejen lah. Ya, artinya kita mengikuti mazhab Syafi'i kita sendiri saja. Ya, itu ada standarnya. Ya. Termasuk standarnya itu haram memakan binatang buas yang di situ memiliki taring. Ya. Ya, jadi binatang buas yang di situ memiliki taring. Ya. Sekian oli beli mangan bajing. Tupai ku anu taringi. Oh, aja. Ya. Tupai itu menurut kaul yang asoh. Ya. Ya, kaul yang asoh itu boleh dimakan. Tupai no. Ya, karena apa? Karena ilatnya kurang satu. Ya, penyebabnya kurang satu. Buasin ulang kok konon maksudnya. Taring si anu cuman beli buas. Asalnya mangan itu apa? Nah, itu kan standar ya. Ya, iya begitu. Iya, ya artinya pokoknya sih selalu membantai lawannya lah. Ya. Tupai bajing. Ya, bajing itu menurut kaul yang soheh, ya itu halal dimakan, walaupun ada pendapat yang lain itu menyatakan haram dimakan, tapi menurut pendapat yang soheh itu halal untuk dimakan. Alasannya apa? Ya karena tupai itu bukan predator, ya walaupun dia itu bertaring tajam, ya tapi dia bukan predator. Sebab kata hadisnya itu kan naha, artinya Rasulullah itu mencegah, ya, mencegah untuk memakan binatang yang bertaring dari binatang buas. Ya, iya kan? Binatang yang bertaring yang termasuk kategori binatang buas. Kan konon. Jadi kalau tidak termasuk kategori binatang buas, us bagianan taring dawu kan tetap boleh dimakan, ya, karena itu ilatnya itu murakkab, ya, ilatnya itu harus dua. Jadi kalau misalkan ilatnya itu hanya satu, ya, nah itu boleh, enggak boleh. Jadi macan enggak boleh dimakan karena apa? Siji bertaring, dua buas, komplit gini. Alasannya dua, masuk semua dalam sebuah hadisnya masuk semua.
yang dinyatakan oleh Kanjeng Nabi. Nah, kalau misalkan tupai itu kan yang beli buas beli apa kan konon ya. Artinya dia walaupun bertaring tapi dia buas ya. Kayak kian sih. Sekian. Ikan kali gatal loh. Kang kebetulan tuh kayak bayu kok. Ya boleh lah kun sih. Ya. Bentuk ikan kan. Kalau iwak boleh. Kalau ikan itu bentuknya apa saja boleh. Ya, kalau ikan ya, non baik tawar ataupun laut, apa nanti iwak hiu apa napu nggak berlaku maksudnya. Ya. Kalau karena ada pengkhususan hadis ya bahwasanya semua binatang laut itu halal. Ya. Termasuk anjing laut. Ya, kuda laut, anjing laut. Ya. Pokoknya sih kata-kata laut, ya, iya cacing laut juga nggak apa-apa. Ya pokoknya sih artinya yang termasuk. Nah, maksudnya begini ya. Jadi ketika tidak ada hadis yang mentahsis, yang mengkhususkan, ya, maka itu kita memakai hadis yang sifatnya umum. Jadi hadis yang umum itu standarnya begini. Ya, Rasulullah itu melarang memakan sesuatu atau binatang yang bertaring dan buas. Ya, itu hadisnya sifatnya umum. Ya, sekian tak contohaken kelelawar ya, lelawo ya, halal atau haram? Sebab bertaring tapi beli buas mangani kan apa codotku. Boleh. Boleh. Ya kun lamuk Pak Haji kun. Lelawar itu ya siji bertaring. Ya. Dia tidak buas. Padu baik karo tupai sebenarnya sih. Ya. Tapi dengapo kelelawar ini diharamkan. Iya kan? Walaupun kan padu baik karo bajing. Kok kenapa bajing halal sementara kelelawar haram? Apa bedanya kan misalkan ya? Padu bae anu taringe. Padu bae dudu binatang buase. Ya. Tapi dengapo bajing halal, kelelawar haram. Itu karena adanya pentaksisan hadis. Karena ada hadis yang sahih yang khusus melarang kelelawar. Kan konon ya. Ya nggak bisa lah, nggak bisa dikiaskan ya. Biar bagaimanapun juga hukum kias itu boleh ketika pancen tidak ada hadis yang qot'i, yang jelas. Ya kalau hadisnya sudah jelas ya nggak bisa dikiaskan. Ya artinya kelelawar itu nggak bisa dikiaskan dengan tupai, walaupun sama. Ya, kenapa? Ya karena ada pengkhususan sendiri, larangan yang khusus. Bahwasanya sama sekali yang ke dalil-dalil mengarah. Iya. Maka bisa dengan kias. Iya. Nah, ya binatang buas lah maksudnya. Begini, ya. Memang dalam mazhab Syafi'i itu ada juga standarnya ya. Walaupun ini bukan sifatnya hadis Kang ya. Ini bukan hadis, tapi ini bisa dijadikan standar untuk menentukan hukum di kalangan mazhab Syafi'i. Yaitu pendapatnya Imam Ar-Rumli sebetulnya. Imam Ar-Rumli itu kan berarti generasi tahun 900 Hijriahan lah. Nah, berarti jauh ya dari Imam Nawawinya. Itu menerapkan standar Angus ya. Bahwasanya binatang ya, binatang yang dianggapnya secara umum ya itu menjijikan, itu nggak boleh. Nah, itu standarnya begitu ya. Bos kejajo, ari boko urusannya pindah mazhab Maliki ya pugu bae, apanan kodok, apanan tikus juga boleh kalau kita mengikuti standarnya Imam Maliki. Kita berbicara standar Imam Syafi'i saja. Ya, standar pendapatnya Imam Syafi'i. Ya. Artinya Imam Ar-Rumli juga memberi standar
bahwasanya binatang yang hidup di dua alam, ya, itu tidak boleh dimakan. Ya, itu standarnya kan begitu, Mas ya. Jadi binatang yang hidup di darat kemudian di air itu nggak boleh dimakan. Itu standarnya, ya, standar yang dipakai oleh Imam Ar-Rumli, ya, dan itu juga dijadikan standar mazhab Syafi'i generasi setelah Imam Ar-Rumlinya, ya. Kono paman, ya. Jadi pokok kang bisa urip ning dua alam itu enggak boleh, ya. Berarti yang bisa hidup di dua alam itu dia bernapasnya dengan paru-paru dan juga dengan insang, ya. Ya. Dia bernapas dengan paru-paru, dia bernapas dengan insang, ya. Kayak dene kodok, ya. Nah, kodok itu bisa bernapas dengan paru-paru, bisa bernapas dengan insangnya, kan begitu, ya. Tapi kalau masalah kodok itu pengharumannya itu bukan karena dua alamnya, ya. Sebab kayak jenis kodok yang mana kodok itu beli kuat nih darat nuangus, hanya bernapas dengan insang, ya. Arane kodok hijau, ya. Kodok hijau itu beli bisa urip ning darat, ya. Dia bernapasnya dengan insang, ya. No. Berarti pokok-pokoknya kan kudu oli, ya kan, karena hanya dihidup di air. Nah, cuman tetap broli kodok itu, sebab bukan alasan karena hidup di dua alamnya kodok itu diharamkan, tapi berdasarkan hadis yang melarang untuk, sebetulnya larangannya membunuh, ya. Ya, larangannya itu membunuh. Nabi itu melarang membunuh katak, ya. Cuman kata-kata larangan dari Rasulullah ini disimpulkan berbeda. Kata Imam Syafi'i, ketika Rasulullah melarang membunuh itu maksudnya juga memakannya juga haram, ya. Kalau menurut Imam Maliki yang tidak boleh itu hanya membunuhnya saja, ya. Tapi lamunan untuk dimakan sih ya halal. Ya enggak, maksudnya ketika kita itu menganiayanya begitu, ya. Maksudnya begitu. Ya, jadi itu standar, ya, itu bukan hadis. Ketika ulama Syafi'iyah itu menyatakan atau memberi batasan-batasan, salah satunya tentang masalah binatang yang halal atau haram dimakan itu, yang hidup di dua alam itu enggak boleh, ya. Kepiting, misal. Kepiting ini kan khilaf, ya. Kalau ulama sarang, ya, Mbah Maimun, ya, itu melarang, ya, tetap mengharamkan kepiting, ya, tetap. Tapi kalau ulama-ulama yang dari Pati, ya, atau sekarang mungkin MUI, nah itu kan menghalalkan kepiting. Alasannya apa, kan begitu? Alasannya ya karena kepiting ini dia itu tidak bisa hidup di dua alam, Kang, ya. Walaupun kepiting itu bisa bertahan di darat selama 5 hari bisa, ya. Tapi lamunan sampai sebulan ya bisa, ya. Ya kan Kang, ya. Jadi kepiting itu bisa bertahan hidup selama 5 hari, ya. Itu karena apa? Karena dalam insangnya itu, yang di bawahnya itu, ya, di bawah totokeko itu masih menyimpan air sehingga dia bisa bernapas, ya. Tapi kalau simpanannya itu habis, ya, simpanan airnya habis, dia mati. Itu alasannya begitu. Maka kepiting itu bukan termasuk binatang yang hidup di dua alam, ya. Nah, kalau yang misalkan tetap mengharamkan, ya mungkin alasannya 5 hari itu sudah cukup disebut hidup, bukan konon. Non? Nah, ya, itu ya lah, makanan-makanan lah. Ya, ya, makanya kan kalau fikih itu kan adalah pemahaman, pemikiran dari dalil-dalil yang sifatnya masih belum jelas. Namanya dalil zoni. Dalil zoni itu dalil yang masih mungkin untuk berbeda paham,
Ya, itu namanya nanti lahirlah ilmu fikih, ilmu pemahaman. Karena fikih itu berarti pemahamannya manusia, ya pasti berbeda. Ini memahaminya begini, Imam Malik. Ini memahaminya begini, begitu. Zakarohu an-Nawawi fi babil at-imah. Nah, ini disebut atau dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam masalah makanan. At-imah itu makanan. Ya. Ya nanti banyak lah pokoknya. Ada pertanyaan beli, Paman? Digawiri lah, mangga. Ya misalkan sesuatu contohnya, Paman kan mau mempertanyakan tentang cacing ya. Nah cacing kan ya di dalam kanggo perobatan untuk atau meledakkan apa mungkin tadi nah kan merasa jijik. Ya. Nah di samping rasa jijik disebutkan bisa apa menurunkan pengobatan lah ya kan kalau misalkan begini ya, jadi kita kembali dulu kepada kaidah ya atau undang-undang yang ditulis oleh mazhab Syafi'i, bahwasanya sesuatu yang menjijikan itu haram untuk dikonsumsi ya, karena jember ya, karena gilo secara umum ya, walaupun sebetulnya kaidah ini nggak paten juga kan konon ya. Artinya apa? Artinya ketika wong kang beli gilo, maka ulama yang mengatakan boleh ketika tidak jember ya. Artinya ada ulama itu yang tidak mensepakati ketika hukum itu dikembalikan kepada orang Arab ya. Maksudnya orang Arab itu nanti dilihat tergantung uang Arab gilo atau beli kan ya. Artinya jember atau beli ketika mengkonsumsi itu. Nah itu ada yang nggak kita sepakat. Nah, berarti ketika kita mengikuti ulama ini, ya maka boleh asal beli gilo. Itu saja. Bukan konon. Asal tidak jember kan kononnya, asal tidak gilo. Ya, ya hukum itu kan ya sangat luas lah. Artinya ketika kita pengen mencari tahu pendapat-pendapat itu ya sangat banyak sekali ya. Ya termasuk ketika begini ya, ketika misalkan darah yang ada itu di sapi itu ya, misalkan kita ini neteli kan masih gede kuno ya, nah neteli masih gede ya, maka menurut ba'dul ashab Syafi'i ya, itu mengatakan dimakfu ya, jadi darahnya itu dimakfu. Jadi misalkan sapi yo diteteli, diapu kan mending balung, kadang masih gede ya kan, masih darahnya di daging-dagingnya. Nah, itu pendapat yang pertama menyatakan ini dimakfu, diapura artinya ya. Najis tapi diapura dengan catatan tidak terkena air. Ya. Jadi kalau misalkan langsung dicelupkan ke dalam banyu, kemudian langsung digodok, ya ini najis. Paham ya? Menurut pendapat yang pertama ini dulu ya. Nah, supaya kita tahu dulu ya. Jadi berarti kalau kita pengen mengikuti pendapat yang awal ini, pendapat yang pertama ini, ya mau tidak mau kita harus dicuci sebersih-bersihnya, baru ditaruh di air. Sehingga nanti kan tidak berubah ya. Sudah bersih ya. Jadi tidak bisa langsung prosesnya begitu dorong dibasuh langsung dilupakan. Karena apa? Karena pendapat yang pertama itu menyatakannya disebutnya ma'fu. Kalau ma'fu itu najis tapi diampuni. Itu pendapat ba'dul ashabi Syafi'inya begitu ya. Pendapat yang kedua ini mu'tamad ya, karena ini pendapatnya Imam Nawawi. Itu mengatakan suci. Ya. Paham ya? Darah yang menempel di balung, darah yang menempel di daging ketika kita neteli atau apa-apa ya, atau misalkan kita membeli
ayam yang masih anu gede, kadang-kadang masak masih anu gede. Nah, kata Imam Nawawinya itu suci, ya, bukan dimakfu lagi, ya. No, kalau dimakfu itu najis tetap, ya, cuman diampuni, ya. Tapi kalau suci, ya berarti ya sudah langsung dicelupkan, nggak jadi soal, ya. Paham ya? Artinya langsung dicelup atau langsung sampean disiram, airnya netes, bercampur, itu tetap suci. Kata Imam Nawawinya begitu. Tapi kalau kita mengikuti pendapat yang pertama yang menyatakan bahwasanya itu dimakfu, ya maka ketika terkena air, dia menjadi najis. Ya, no. Jadi ini pilihan, ya. Yang namanya hukum itu pilihan, ya. Makanya ketika kita tahu hukum, ya yang penting dalam ibadah itu saja. Ya karena semuanya itu ya nggak mungkin memberatkan, cara itu nggak mungkin memberatkan, ya pasti ada kemudahan, ya ada kemudahan. Summa mahalul khilafi, kemudian panggonane khilaf atau sesuatu yang bisa menyebabkan perbedaan. Aidon halimali. Fima ikut tetap ing dalam perkara atau permasalahan idza waqa'at nalikane nyemplung ya opo almaitatu batang atau bangkai allati kang la nafsa kang ora ana darah iku maujud laha kadue maitah sailatun ingkang mengalir binafsiha kelawan dheweke, ya. Jadi khilafnya juga, ya, itu ketika bangkai atau binatang tersebut atau bangkai tersebut itu jatuh dengan sendirinya, lalor mabur, selep, manjing ning kopi, kemudian mati, kan ya. Nah, itu baru suci. Tapi lamunan anu laler mati, coro mati, dicemplungaken, plung. Itu najis. Ya. Jadi nanti perlu dibedakan antara sengaja dan tidak disengaja. Ari lalere manjing dewek kan berarti tidak sengaja. Nah, berarti suci. Ya. Tapi lamunan disengaja, laler mati, ya. Ini anu kopi pamannya, ini anu laler mati, ya, tak semplungakan, plung, nah itu najis. Ya enggak, ya ketika kita ini apa sih melakukannya dengan sengaja itu kan beda, ya. Ketika kita melakukannya tidak dengan sengaja, ya. Nanti hukumnya beda, Bos. Hah? Wis mati, ya. Ya. Ari masih urip sih dicocok ya beli masalah yang masih urip ya. Bisa jadi. Ya karena kamu sengaja melakukannya, ya. Kakendingka lah. Amma idza turihat, anapun nalikani dicemplungaken apa maitah. Fa innahu, ya, fa innahu mangka sak temene atorhu atau nyemplungaken iku yaduru, iku mahayani apa atorhu, ya. Jazama bihi kelawan amma idza turihat sapa ar-Rafi'i Imam Rafi'i fi syarhis shaghir ing dalam kitab beliau kang diarani Syarah Shaghir, anu Syarah Shaghir, anu Syarah Kabir, ya. Itu berbeda kata Imam Rafi'inya ketika disengaja, ketika dicemplungakan, ya. Itu hukumnya nanti beda, ya. Kalau sengaja dicemplungakan najis, ya, walaupun padu-padu baik nyemplung, ya. Nah, cuman anu nyemplung dewek, anu dicemplungaken, itu hukumnya nanti berbeda, ya. Kalau nyemplung dewek mati, nah itu suci. Kalau wis mati dicemplungaken, nah itu menjadi najis. Wabihi, ya, wabihi lan kelawan amma idza turihat,
ajaba nyawabi atau mengijabai, menyepakatilah semacam itu. Sopo alkofal, maksudnya di sini kan nggak disebut anunya ya, nggak disebut fa'ilnya ya, siapa? Nah, ya Imam Kofal, nang apa di sini kula maknai Imam Al Kofal, yo kiai kula maknai Imam Al Kofal, ya mungkin di sini dideleng fil hawis sohir, ya, di dalam kitab ya hawis sohir itu karangannya Imam Kofal, makanya di sini disebutkan ajabannya berarti Imam Al Kofal, ya, Tapi ketika misalkan nggak ada penjelasan setelahnya, nggak ada penjelasan nama kitabnya, yo kita nggak tahu siapa. Silahkan apa Imam Ghazali, apa Imam Nawawi, apa Imam siapapun. Ya, cuman ketika dijelaskan wabihi ajaba fil hawis sohir, nah, hawis sohir ini adalah kitab karangan Imam Al Kofal, ya berarti yang mengijabai, mengiyakan, ya ajaba itu mengiyakan ya. Mengiyakan itu adalah Imam Al-Kofal. Fahia ya. Fil hawis sohir. Wa'lam lanur wasira anna kulla rutobin. Sak temene saben-saben atau sekabiane perkara kang teles. Iku fi maknal ina. Iku tetep ing dalem maknai wadah. Maksudnya wadah yang ada airnya. Hatta laukana, sehingga lamunan ana ya mawako afihi, sesuatu yang jatuh tadi, atau hatta laukana, sehingga lamun ana opo kul ya, ana iku sauban, iku berupa pakaian rotban kang teles, au fakihatan utawa buah-buahan, fahia mangka utawi sauban rotban au fakihatan iku kalma'i, pada baik kaya dene sesuatu yang cair, fidzalika ing dalam mengkono-mengkono hukum yang sudah disebutkan di atas, atau fidzalika ing dalam mengkono-mengkono al-mazkur minal hukmi. Artinya ketahuilah bahwasannya ini tidak hanya terbatas kepada air. Ya, hukum ini tuh tidak hanya terbatas kepada air, tapi juga terhadap sesuatu yang basah. Ya, jadi misalkan anu kelambi tembakan dibasuh kan masih teles kuno, makaji ya. Ya, nah temu-temu anu laler mati. Ya, jadi laler nempel ning pakaiane Pak Kaji, ya keracunan lalerku. Ya walaupun wis dibasuh masih anu racune. Ya. Akhirnya lalere mati, ya. Nah itu tetap kondisi suci. Jadi semacam itu, kondisinya semacam itu. Atau neng buah-buahan, ya. Artinya buah-buahan atau neng kangkung lah, kangkung kan masih anu baju ya ya. Masih anu banyuwe atau masih anu teles-teles lah kangkung itu panganan, ya. Kol atau kangkung atau kol masih teles, nah kemudian lalere rigel ning kono terusan mati, ya. Nah, ini tetap dalam kondisi suci. Pada baik ayo sifati banyak. Nah, wis paham ya? Yang kayak diterangkan setelah itu. Anu keterangan kelanjutannya, ya. Wa'lam lan wurwasira aidon halimali, dan juga ketahuilah ya annan najasata, sak temene najis, allati kang la yudroku, kang ora la yudriku, kang ora nemuaken ha ing najasah opo atorfu, penglihatan, ya. Jadi ketahuilah bahwasannya najis yang tidak bisa dilihat, ya, tidak bisa dilihat oleh mata, ailatu syahadu, tegese ora bisa ditingali, ya, apa si mau najasah bil basori kelawan mata, likil latiha, karena sangat setitike najasah, kanuk totil bauli, kaya dene cipratane uyu, ya. Wamalan najis atau najasa, ya laku kang nempel opoma biri jelid dubabati,
ing dalam sikile laler minan najasati saking najis. Hukmuhu iku utawi hukumi ma ya atau hukumi najasah allati la yudrokuha atorfu atau hukumi ma fi adami tanajjusi ing dalam ora anane kenajisan iku hukmul maitati allati la nafsalaha sa'ilah iku pada baik kayo hukume batang atau bangkai yang di situ tidak ada darah yang mengalir. Artinya berarti tidak najis ya. Paham ya? Jadi ketika najis itu tidak bisa dilihat, tidak terlihat ya. Tidak terlihat oleh mata ya. Contohnya kayak ini pletikane uyu, sampean nguyu. Kan pletik-pletiknya beli katon. Ya, apanan mendingan kan beli katon maksudnya. Ya pletikan. Ya pletikan kang katon ya itu najis. Maksudnya pletikan yang kamu itu enggak tahu, yang enggak bisa dilihat. Atau sesuatu yang menempel pada kakinya lalat. Hari singarani laler iku Pak Kaji nempelin ning tembelek. Ning tai, ning sesuatu yang najis. Cuman kan beli katon. Paham ya? Kan beli katon anu tembelake ning sikile laler iku karena sangat kecil ya. Sangat cilik ya. Anu tembelake anu apa ya atau sesuatu kang najis lah ya. Kan beli katon nyemplung ning banyu, ning kopi lah. Ya tetap suci yang beli katon je. Ya. Jadi ning dikatane asline dudu kenyataane. Ya dudu kenyataane ya. Misalnya kan antai in ano halu misalnya. Si sal diperkelaan misalnya. Iya. Si lalur kok Selep ning temblek, selep. Iya. Tetap suci. Alasannya ilatnya itu dudu karena kenyataan bukan ya. Tapi karena tidak terlihatnya najis oleh mata kita. Itu saja bukan konon. Ya tergantung kempong udah beli. Mari kempong sih ya dilaleri kan. Yo iyalah. Kang beli kedeleng najise iku suci. Ya. Atau misalkan ketika beli suci pun dimakfu. Ya, artinya pokok kang beli kedeleng pisan arane suci. Ya. Tapi barang itu mambu. Mambu. Wes, kinsi kenen bae, ya Pak Kaji ya. Kucing liwat nih. Kucing kan sikile kan liwatnya mendi-mendi Pak Kaji. Atau ayam. Ya, ayam. Liwatnya kan mendi-mendi. Mancing ya ning majelis kiyen. Ya beli najis. Ya. Asal ning kene dilangku bentuk najis ya. Bukan konon ya. Oh, ya enggak najis. Ya. Kucing. Ya. Tersemangan tikus anu gede kan. Ya. Terusan apa sih? Nginum ning ember. Ya, selagi kita beli weru kucing mau iku atas mangan tikus sih. Ya suci. Ya kucing kan pasti mangan tikus. Pastilah mangan tikus atau pasti mangan bangkai-bangkai yang berdarah sehingga cangkeme kucing itu najis secara logika ya. Secara akal-akalan itu cangkeme kucing itu najis ya. Nah, kemudian nginum ning ember. Harusnya kan najis kabeh. Ya. Cuman ketika kita ini nggak tahu ya, nggak tahu bahwasanya kucing iki dudu tes beru lah kucing mangan di kucing ya. Nah, maka tetap dalam kondisi suci air tersebut. Ya. Lain ketika kitanya tahu kucing tes mangan tikus ning gini langsung minum. Kita weru, wah berarti najis. Tapi lamun aja kucingnya iki ngelentap dingin, ya, terus mangan tikus ngelentap. Ya, ngelentap iki lungo, ya. Terusan nginum. Ya, nginum ning ember suci. Sebab apa? Sebab nanti bisa saja kucing iki manu-manu iki cangkeme wis kenang
air, maksudnya kan konon. Itu kan hanya sekedar dugaan. Ya. Loyong sih. Artinya dugaan saja itu bisa menentukan dari kucing keloyong. Nah, kan begitu. Dugaan itu begitu. Alar rojih menurut pendapat Kang Rojih, Indan Nawawi menurut pendapat Imam Nawawi. Li annahu kerana sak temene kelakuan ya ta'adzaru iku sulit opo al ihtiraz menjaga anzalika saking mengkono-mengkono najis kang blikaton. Karena untuk menjaga najis yang tidak tampak ini ya sangat sulit. Yang ngarani kita beru apa maning laler ayam apa ya begitu. Karena ikhtiras. Menjaga kan sering bahan gunanya. Itu kan lamun udah laguran gede sudah masalah ya. Nah, sudah iki masih mengenang. Mbak motor ini prak ning sano. Aku pun pribadi masih maling najis beli. Ya sampeane no, yakine apa? Ya kan hari ini pun dalan umum. Iya dalan umum kalian akean sih ning jaga wis. Buangan-buangan gede lah apa kan. Ya kalau memang kitanya itu yakinnya semacam itu, bahwasanya genangan tersebut itu adalah genangan bercampur dengan darah, ya najis, ya. Tapi ketika misalkan kita beli weru, paham ya beli weruku, ya, anggapnya weru, ya maka hukumnya najis. Tapi lamunan jawang Jakarta kang beli weru, kini banyu apa, ya beli najis. Karena tidak tahu, kan konon ya. Jadi bagi orang yang tahu itu berarti yakin dia itu tahu bahwasanya kini campur geti, ya. Tapi untuk orang yang liwat itu kan nggak tahu. Iyalah. Ya artinya hukum yang tidak tahu itu dikembalikan kepada hukum asal, itu saja. Kita tidak dituntut untuk mencari tahu secara detail. Ya. Artinya ning ayam, wong dagang ayam ning pasar. Ya akhirnya kan kita kan hanya sekedar mengambil kesimpulan wong dagangnya wong muslim, masyarakatnya ake wong muslim, ya sudah. Kita beli perlu takon mungkin nyembeli ke priben. Iya kan? Mungkin ayamnya oli nyolong doli apa? Mungkin ayam tiren to dudu. Ya artinya kita nggak usah ya. Jadi secara umum saja kalau memang masyarakatnya masyarakat muslim ya secara apa kan begitu. Walaupun kenyataannya misalkan kenyataannya itu ayam tiren, ya hukum tetap halal, kan begitu. Makanan sing luar negeri, ya kita kan nggak tahu kin komposisi langku label halal ya kan mana nang ya, terbuatnya sing apa beli weru kan kono nang ya, tapi rasa gurih enak, ya pulukan mbak itu kan konon, ya, ya artinya ketika batasannya hanya sekedar ragu, ya itu tetap masih halal. Ketika ragu, ya. Sejen kalau yakin betul bahwa itu adalah haram, ya, nah itu nggak boleh. Tapi misalkan hanya ragu dikembalikan kepada hukum asli. Nah, dikembalikan kepada hukum asli ya berarti mubah, al-ibahah, kan begitu, ya. Tadi Pak Haji dikirimi jaburan seng anake kang menggawe ning Jepang. Ya kan? Akhirnya Enak-enak loh. maksudnya kan panganan ini kan semacam kayak daging kayak apa ya. Ini kono langkul label halale kan gitu ya. Enggak ada label halale kan begitu. Akhirnya Pak Haji ku ari pokok yakine apa sih halal bukan daging babi atau bukan daging bangkai sih ya nggak apa-apa langsung kan. Akhirnya Pak Haji ku kang timbul ragu-ragu. Waduh ini sing Jepang ya daging apa ya? Daging babi dudu. Maksudnya daging babi itu dudu atau daging apa pokoknya lebih jelas loh. Ya lamunan kinting bating daging sapi ini kan nyembeli wong Jepang muslim tuh. Dalam raguan maka itu tetap halal. Walaupun kita ragu kan enggak ya. Nah, walaupun yang baiknya sih ditinggalkan ya, tapi ketika misalkan dipangan pun ya tetap halal karena keraguan-raguan itu kita kembalikan kepada hukum asal ya. Jadi hukum asal itu ya asal segala sesuatu itu adalah al-ibahah ya, al-aslu fil asya
al-ibahah ya, malam yarid dalilut tahrim. Selagi kita tidak tahu jelas bahwasanya keharuman beli baru pasti ya, maka hukum asalnya adalah ibahah. Boleh begitu. Fa asbaha mangka nyerupai apa si mau hukum tersebut menyerupai damal barohis ing getiye pira-pira lamuk ya. Artinya disamakan dengan darahnya nyamuk. Artinya hukumnya dimakfulah begitu. Waqala ar-Rafi'i, akan tetapi Imam Rafi'i berpendapat ya, ini pendapatnya Imam Rafi'i. Innaha sak temani najasa. Artinya najis yang tidak tampak nonen ya. Iku tunajisu, iku bisa najisaken. Ya, jadi sesuatu yang tidak tampak itu bisa menajiskan. Ini pendapatnya Imam Ar-Rafi'i. Ya, cuman Imam Nawawinya pendapatnya begitu. Ya, no. Ketika milih mana ya milih Imam Nawawi kan begitu. Ya. Tapi bukan sampean pengen ikut Imam Rafi'i ya mangga. Kan begitu. Wa yustasna ma'adzalika, dan dikecualikan ma'adzalika sertane mau al-maitatu allati lalafna nafsalah sa'ila. Opo masail, opo pira-pira permasalahan. Zakarna kang nyebut sopo isun, kang nutur sopo isun. Kiai Musonib, Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Ha ing masail fi kitabit toharoh, ing dalam kitab toharoh. Ya artinya nanti juga ada pengecualian-pengecualian yang lain yang disebut atau dijelaskan, kata Imam Taqiyuddinnya, pengarang kitab Gifatul Ahyar ini, di dalam kitabut toharo. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.